Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 1 Usman bin Affan. Masih semangat, Nak, belajarnya? Harus semangat ya. Nah, bertemu kembali dengan Bu Eka untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kali ini kita akan belajar muatan pelajarannya matematika KD 3.6 dan 4.6 mengenai bangun datar. Nah, sekarang kita sudah masuk di tema 4, tema yang baru, subtema 1. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu bangun datar. Masih ingatkah kalian dengan bangun datar? Bangun datar apa sih? Bangun datar apa saja yang sudah kalian pelajari? Ayo, siapa yang masih ingat bangun datar apa saja? Persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, di sini Bu Eka bagi menjadi 3 bagian, yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Kok namanya segi 4, Bu? Bukan persegi atau persegi panjang? Nah, segi 4 ini dia termasuk dalam persegi dan persegi panjang. Jadi, persegi dan persegi panjang itu adalah segi 4 karena mempunyai 4 sisi. Betul, namanya ini adalah persegi dan ini adalah namanya persegi panjang. Keduanya memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena mempunyai 4 sisi, maka disebutnya juga dengan segi 4. Kemudian yang kedua yaitu segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi. Kita hitung coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena memiliki 3 sisi, maka disebut segitiga. Yang ketiga yaitu lingkaran. Nah, jika segi 4 punya 4 sisi, segitiga punya 3 sisi, kalau lingkaran hanya mempunyai 1 sisi. Coba perhatikan. 1, tidak ada ujungnya. 1, 1. Jadi, lingkaran hanya memiliki 1 sisi. Menentukan bangun datar. Perhatikan foto keluarga Ana. Nih, foto keluarganya Ana. Foto keluarga Ana dihias menggunakan bangun datar. Dapatkah kalian menyebutkan nama bangun datar apa saja yang terdapat pada hiasan foto keluarga Ana? Coba kita sebutkan, ini apa bentuknya? Segitiga, betul. Ini lingkaran, ini segi 4. Segi 4 juga. Yang ini fotonya bentuk apa? Segi 4. Ini juga segi 4. Yang ini ekornya segitiga, segitiga, segitiga lagi. Kakinya segitiga, 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 segitiga. Oke. Ada berapa lingkaran pada gambar keluarga Ana? Ada berapa ya bangun datar lingkarannya? Ada 1, ya betul, yang ini 1. Kemudian ada berapa segitiga pada gambar keluarga Ana? Segitiganya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, betul. Ada berapa segi 4 pada gambar keluarga Ana? Kita hitung segi 4-nya. 1, 2, 3, 4. Ada 4.
Sip, betul. Kemudian selanjutnya adalah menentukan bangun datar. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Ada banyak gambarnya. Diskusikanlah benda yang termasuk lingkaran, segitiga, atau segi empat. Berilah tanda bundar atau bulat atau lingkaran untuk benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian beri tanda silang untuk benda berbentuk segitiga dan beri tanda centang atau checklist untuk benda berbentuk segi empat. Nah, jadi kalau dia bentuknya lingkaran, kita kasih tanda bulat. Kalau segitiga, silang. Kalau segi empat, checklist. Oke, kita mulai. Gambar yang pertama, ini adalah bentuknya segi empat. Berarti kita kasih tanda checklist. Betul. Yang kedua, ini gambar apa? Bentuknya segitiga. Berarti diberi tanda silang. Betul. Kalau lingkaran nih, ini bentuknya lingkaran. Berarti kita beri tanda apa ini? Bundar. Benar. Gantungan baju bentuknya segitiga. Berarti diberi tanda silang. Kemudian lemari buku diberi tanda checklist karena bentuknya segi empat. Kemudian ini ada meja, taplak meja. Diberi tanda apa ya, Nak? Ini segi empat, berarti diberi tanda checklist juga. Kemudian lemari baju. Bentuknya adalah segi empat, berarti tandanya checklist. Tandanya checklist ya, Nak? Selanjutnya, ini ada rambu lalu lintas. Bentuknya adalah segitiga. Berarti diberi tanda silang. Benar. Kemudian ada donat. Donat berbentuk lingkaran. Tandanya adalah bundar. Selanjutnya ada jam. Ini ada jam dinding bentuknya apa ini? Segitiga. Nah, jamnya berbentuk segitiga, berarti diberi tanda silang. Benar. Kemudian ini ada hiasan lukisan. Bentuknya adalah segi empat, berarti kita beri tanda centang atau checklist. Terakhir ada jam yang bentuknya lingkaran. Kalau lingkaran berarti diberi tanda bulat atau lingkaran. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan gambarnya. Ini ada gambar mainan. Ada mainan monopoli, kemudian ada bantal, ada yoyo, kemudian ada ini alat musik triangle, kemudian ada mainan puzzle. Nah, bentuk-bentuknya beda ya, Nak? Coba kita sebutkan. Ini berbentuk bangun datar apa ya? Segi empat, betul. Kalau bantalnya berbentuk apa ya, Nak? Segitiga, benar. Kalau yoyonya nih berbentuk lingkaran. Kemudian ini alat musiknya berbentuknya segitiga. Kemudian puzzle-nya berbentuk segi empat. Hebat. Oke. Setelah tadi sudah Bu Eka jelaskan mengenai beberapa contoh benda yang berbentuk bangun datar, yaitu segi empat, segitiga, dan lingkaran. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Ayo kerjakan tugas yang ada di buku tematik tema 4. Ini temanya baru. Tema 4, aku dan keluargaku. Bukunya baru, sebentar, Weka ambil dulu bukunya yang baru. Pokoknya di halaman 100, di buku tematik tema 4, halaman
18, 19, 32, 33, dan 34. Nah, bukunya adalah yang seperti ini ya, Nak. Aku dan keluargaku ada di tema 4. Dibuka halaman 18, 19. Nah, halaman 18-nya tadi sudah Bu Eka jelaskan ya. Mana yang harus diceklis, mana yang harus diberi tanda silang, mana yang harus diberi tanda bundar. Kemudian yang di halaman 19-nya kalian bisa mengamati benda-benda sekitar yang ada di rumahmu, kemudian dituliskan. Misalnya contohnya ini jendela. Jendela bentuknya segi 4. Nah, atau benda-benda yang lain yang ada di rumahmu, misalnya roda sepeda, kemudian ada gantungan baju, buku, jam dinding, kemudian ada kalender, terusnya ada penggaris segitiga, atau bisa juga uang koin, atau papan tulis kalau ada. Nah, atau apa saja yang ada di rumahnya kalian. Nah, kemudian dituliskan nama, bentuk bangun datarnya. Kemudian ada di halaman 32. Nah, halaman 32, 33, dan 34 ini juga sudah Bu Eka jelaskan. Kalian tinggal mengisi saja nama bangun datarnya. Yang di halaman 32 kalian isinya dengan nama mainannya. Nama mainannya yang pertama tadi monopoli, kemudian bantal, triangle, kemudian sampai di halaman 33 juga. Oke, jika sudah selesai, minta bantuan orang tuamu untuk memfoto tugas tersebut, lalu kirimkan ke ibu guru. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih, Nak, sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.